Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunjungi seleksi Tim Nasional Indonesia U17 yang berlangsung di Persija Training Ground. Erick Thohir menjamin tidak ada pemain titipan dalam seleksi pemain timnas. Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Sejumlah persiapan telah dilakukan, diantaranya menyiapkan pemain yang memiliki talenta untuk mewakili Indonesia berlaga di ajang bergengsi tersebut. Sebanyak 100 peserta mengikuti seleksi Timnas U17 untuk mewakili DKI Jakarta. Para peserta sangat bersemangat dalam mengikuti seleksi. Sebelum bermain, para peserta mendapatkan pembekalan dari Ketua Umum PSSI yang berharap para peserta seleksi yang mewakili DKI Jakarta dapat terpilih dengan jumlah banyak. Selain itu, Erick Thohir juga menjamin tidak ada pemain titipan di seleksi pemain Timnas U17 ini. Tentu alhamdulillah sampai besok sudah ada 6 kota yang bagian menjadi seleksi. Di 3 kota pertama sudah ada 17 pemain yang lolos. Dan saya sudah mendapat laporan juga dari tim yang inti ada degagrasi 7 pemain. Dan mulai dipanggil lagi dari yang 17 itu 7 pemain. Dan ini tentu kita harapkan khususnya di Jakarta bisa kontribusi yang terbesar. Kita tidak mau juga terkesan ada eksklusivitas. Ya, dan tidak ada pemain titipan. Memang ini seleksi benar-benar karena ketika kita ikut kejuaraan U17 ini bukan main-main. Sejauh ini PSSI sudah mengantongi 17 pemain dalam seleksi yang telah berlangsung di 4 kota dari target 12 kota. Nantinya sebanyak 30 pemain terbaik akan diterbangkan ke Eropa untuk berlatih dengan beberapa klub sebagai bahan persiapan Piala Dunia U17 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ribuan warga saling berdesakan berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi Grebek Suro di lereng Gunung Anjas-Moro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Acara tersebut rutin digelar pemirsa 1 tahun sekali sebagai ungkapan sukacita atas hasil panen aneka buah-buahan warga. Ribuan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengikuti tradisi Grebek Suro di lereng Gunung Anjas-Moro sebagai ungkapan sukacita atas hasil panen aneka buah-buahan dan sayur-mayur warga yang melimpah tahun ini. Para warga berebut mengambil gunungan aneka buah-buahan dan sayur-mayur. Meski harus bersusah payah, namun warga mengaku sangat senang mengikuti tradisi itu. Siapa ini? Tradisi sedekah bumi, Mas. Tadi rebutan apa, Bu? Rebutan sayur dan buah ini dapat buah. Kenapa tadi mau ikut rebutan? Ya, ikut melestarikan budaya. Ingin melestarikan budaya. Apa ini, Mas? Budaya desa. Sedekah desa. Enggak takut tadi, Bu, rebutan? Sebelum diperebutkan warga, aneka buah-buahan dan sayur-mayur ini diarak keliling kampung adat segunung. Gunungan buah-buahan dan sayur-mayur itu merupakan persembahan warga dari setiap RT. Setelah tiba di lokasi, belasan gunungan hasil bumi itu kemudian didoakan oleh sesepuh desa. Tujuannya tetap upaya kita untuk sebagai rasa syukur kita kepada atas apa yang telah diberikan sama Yang Maha Kuasa berupa rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Utamanya adalah bentuk tali silaturahim, ukhuwah antara warga agar selalu bisa terjaga. Melalui tradisi Grebek Suro dengan menyedekahkan aneka hasil bumi dari kebun dan sawah mereka, warga kampung adat segunung di Wonosalam berharap hasil panen mereka pada tahun berikutnya akan selalu baik dan meningkat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda berkesempatan untuk berwisata ke Bangka Belitung, Pantai Penyusup harus masuk daftar kunjungan Anda. Ya, tidak hanya sekedar air yang jernih nih Ayah ya, ternyata di sana juga punya pasir putih dan dihiasi dengan susunan bebatuan granit yang unik. Terletak di bagian utara Pulau Bangka, Pantai Penyusup menjadi destinasi favorit di Provinsi Bangka Belitung. Pantai ini hanya berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota Belinyu. Tidak hanya air laut yang jernih dan pasir putih yang bersih, pantai ini juga dihiasi susunan bebatuan granit berbagai ukuran. Pengunjung juga bisa menyewa perahu nelayan untuk menuju 2 pulau yang ada di seberang pantai, yaitu Pulau Putri dan Pulau Lampu. Kalau kita lihat kondisinya masih gimana lah ya, masih alami gitulah, nggak ada perubahan apa-apa lah ibaratnya kan. Oh iya. Dari tahun ke tahun kayak gini lah ibaratnya kondisinya. Kondisi pantainya? Iya, kondisi pantainya. Beda ya dengan pantai-pantai yang lain seperti Pantai Remodo, pantai yang lain beda. Ya khusus ada yang pemandangannya yang berbeda lah.
Tiket masuk Pantai Penyusup ini pun sangat terjangkau, yaitu Rp3.000 per orang. Jika Anda sedang berwisata ke Bangka Belitung, pantai ini harus masuk daftar kunjungan ya. Dari Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang balapan MotoGP Pertamina Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat siap digelar. Kini penggemar MotoGP pemirsa bisa membeli tiketnya melalui aplikasi My Pertamina. PT Pertamina Persero kembali menjadi sponsor pada ajang balap motor dunia MotoGP. Ya, MotoGP akan digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 13 hingga 15 Oktober 2023. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan mengatakan pembelian tiket dibuka mulai tanggal 22 Juli 2023 melalui aplikasi My Pertamina. Kuota tiket yang akan dijual Pertamina sebanyak 3.191 tiket. Masyarakat diimbau untuk segera mengecek pembelian tiket melalui aplikasi My Pertamina, mengingat kuota tiket yang terbatas dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap MotoGP. Untuk tiketnya sendiri sudah mulai dijual per hari ini dan untuk berakhirnya itu nanti di bulan Agustus. Jadi untuk mulainya ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sudah dimulai di hari ini dan akan ditutup di bulan Agustus. Tapi kalaupun memang nanti masih ada ketersediaan, itu nanti kita akan mengumumkan untuk extension periodenya. Dan makanya saya sampaikan bahwa teman-teman yang memang berminat, karena kami yakin ini pasti akan trafficnya tinggi sekali, jadi langsung aja ke My Pertamina. Kalau misalnya memang belum bisa masuk ke sana, nanti juga kita ada media sosial kita, yaitu My Pertamina di Instagram, dan juga ada mypertamina.id. Harga tiket dibanderol mulai Rp500.000 hingga Rp15 juta. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Anugrah Surya, iNews melaporkan.